Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya dalam program Cantik, yaitu program yang membahas seputar dunia medis dan juga dunia kecantikan yang menghadirkan berbagai macam narasumber yang ahli dalam bidangnya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih pemirsa ya. Kita kedatangan Dr. Donna dan juga Dr. Shirley. Halo, selamat pagi. Waduh, cantik-cantik banget ya dokter-dokter kita ini loh pemirsa ya. Dokter, aduh ini rambutnya badai banget loh ya. Ini boleh dong dokter, hari ini kayaknya kita mau bincang-bincang nih salah satu kunci dari rahasia kecantikan dari kedua dokter kita hari ini. Nah, yang pertama kita punya Dokter Donna. Dok, aku mau nanya nih dok ya, dokter kan rambutnya panjang dan juga tebal nih gitu kan. Rambutnya bagus banget, aku pengen dong rambutnya kayak dokter. Nah, boleh dong dokter diceritakan apa itu definisi dari rambut sehat menurut dokter? Oke, jadi aduh dokter Echa padahal yang ngomong sendiri tuh cantik banget ya, dan rambutnya juga panjang Terima dan tebal nih ya, kasih. diberkati dengan genetik yang bagus nih untuk rambut. Sebenarnya rambut itu kan suka jadi masalah banyak orang ya, karena sekarang tuh pastinya tuh di Indonesia ini di negara Asia ya termasuk tuh punya banyak masalah rambut, terutama kayak rambut yang rontok juga, terus rambut yang rusak juga. Nah sebenarnya apa sih definisi rambut sehat? Yang pasti yang pertama adalah rambut yang sehat itu tekstur rambutnya halus gitu ya, tidak patah-patah gitu ya. Terus kemudian rambutnya itu juga pertumbuhannya baik ya, secara teksturnya tuh halus gitu ya, jadi berkilau juga gitu. Jadi kita bisa lihat teksturnya halus, tidak mudah patah-patah, pertumbuhan rambutnya cukup baik, dan juga ya berkilau sebenarnya rambutnya. Seperti itu dokter Echa gitu. Oh, jadi memang rambutnya itu harus halus, berkilau dan tidak patah-patah Iya, ya. tidak patah-patah. Patah-patah itu maksudnya kayak gimana ya dok ya? Kayak jadi kering gitu ya, terus ya. bercabang, Oh, kemudian gitu. juga mudah patah gitu ya. Biasanya sih di ujung-ujung rambut. Oh, jadi kayak semacam rontok tapi hanya di Iya, ini ya, batang-batangnya di ujung aja ya, batang, di ujung ujung batangnya. rambutnya. Oh, begitu. Nah, sekarang nih aku mau nanya ke Dokter Shirley ya. Dari tadi senyum-senyum ngeliatin ya, udah nggak sabar mau ikutan menjawab sepertinya, mau membagikan tips and trick ya. Dokter Shirley, nah aku mau nanya apa sih ciri-ciri dari rambut tidak sehat? Ya, rambut yang tidak sehat itu ya tandanya ada banyak banget sih. Salah satunya itu rambut kering dan kusam. Biasanya tuh karena kurang kelembapan rambutnya kurang gitu, dan terlalu sering terpapar bahan kimia atau alat-alat yang panas seperti hair dryer, catokan, seperti itu. Oke deh. Jadi sekarang aku mau nanya nih ya, kira-kira apa aja sih yang menyebabkan rambut kita itu menjadi rusak nih dokter? Oke, wah tadi dokter Sally udah sempat ngomongin terpapar dengan produk-produk. Produk-produk. Iya, produk-produk kimiawi, terus udah gitu terpapar juga dengan kalau sekarang kan banyak banget yang lakukan hairstyling ya dok ya. Ada bahkan orang-orang apalagi dengan sekarang ini kan semua kalau datang gitu ke kantor kan pengennya cantik gitu ya. Apa namanya, penampilannya juga oke banget gitu. Jadi tuh banyak banget yang suka nyatok. Iya kan, nyatok rambut tiap hari. Bahkan ada yang nyatok per 2-3 jam sekali dok. Begitu. Wow. Iya bener. Ada temanku kayak gitu. Jadi Mungkin rambutnya gampang loose ya, udah gampang lurus gitu ya, loose, atau kurang jadi nih ceritanya catokannya rambutnya kurang rapi, kurang masuk, tuh dia bisa nyatok ulang gitu. Jadi sehari itu bisa kayak 3-4 kali nyatok. Iya, Rajin banget. Rajin banget. Terus penggunaan hair dryer, pengering rambut yang emang terlalu panas gitu ya, itu juga bisa ngerusak rambut. Terus terutama lagi sih itu sih dok, sebenarnya pewarna sama bleaching rambut. Oh, bener banget, Iya kan? bener banget. Jadi biasanya Gitu. kita tuh kalau abis mewarnai rambut ya, atau biasanya kita abis dapet chemical treatment itu pasti rambut kita tuh kering gitu loh. Setuju banget. Nah belum lagi nanti permasalahannya tuh ada di pola makan juga. Jadi kalau itu misalnya- berpengaruh ya dok ya berpengaruh ternyata ya. banget. Kalau misalnya kita konsumsi kurang protein, kurang antioksidan gitu ya dok Shirley ya, itu juga berpengaruh terhadap kesehatan rambut. Nanti rambut tuh jadi tampak kusam, ya kering, terus mudah patah-patah. Kemudian juga penggunaan ini dok, perawatan rambut yang apa namanya, tidak rutin ataupun tidak sesuai ya, kayak gitu. Itu juga bisa, misalnya pada pasien-pasien, pada orang-orang yang misalnya rambutnya cenderung agak lebih kering kulit kepalanya gitu ya, itu juga harus pakai produk yang tepat.
Atau orang-orang yang kulit kepalanya berminyak itu juga harus ada perawatan produk yang tepat. Betul Seperti sekali. itu sih dok, gitu. Itu sangat pengaruh banget. Jadi ternyata pengaruhnya tuh banyak sekali ya. Nah, aku mau nanya dok, kira-kira kalau dari genetik itu berpengaruh nggak sih sebetulnya kondisi rambut sehat kita itu? Oke, kalau dari genetik sebenarnya berpengaruh juga, terutama kalau dari genetik itu kan tipe helaian rambut itu juga dipengaruhi oleh genetik. Makanya kan ada orang yang rambutnya keriting, Iya, betul. ya kan ada orang yang rambutnya lurus, ada orang yang secara genetik tuh rambutnya tampilannya lebih silk ya, maksudnya lebih berkilau, lebih halus gitu. Tapi ada juga orang yang cenderung tuh rambutnya lebih kelihatan kasar dan kusam, helaian-helaiannya kasar gitu. Itu dipengaruhi oleh genetik. Belum lagi juga pertumbuhan rambut ya dok Herli ya, itu juga sangat dipengaruhi oleh genetik juga, karena kan definisi rambut yang sehat juga rambut yang pertumbuhannya baik gitu ya siklusnya. Gitu. Oke, I see. Jadi ternyata memang genetik ini memiliki peran yang besar ya sebetulnya dalam kondisi rambut kita. Nah, aku mau nanya nih, Dokter Sherly gitu kan. Tadi udah sempat mention bahwa nutrisi itu salah satu komponen yang paling penting dalam perawatan rambut. Nah, dokter boleh dong kita diceritakan kira-kira nutrisi apa yang sebetulnya penting? Karena dulu tuh aku pernah dengar katanya kita harus kalau mau bayinya rambutnya tebel harus minum kacang hijau ya, katuk atau kacang hijau ya, katanya biar rambutnya lebat. Kira-kira aku mau tanya, apakah memang betul seperti itu begitu? Tapi itu bener loh. Bener ya? Punya pasien, dia rambutnya lebat banget, nggak cuma rambut di kepala, jadi rambut di seluruh tubuh. Jadi tuh seluruh lebat. tubuh ya Pasiennya itu lebat ya? perempuan. Oh gitu. Pasien wanita seluruh tubuh tuh lebat, jadi dia datang untuk mau menghilangkan rambut pada tubuh. Karena dia bilang mamanya dulu tuh waktu hamil makannya kacang hijau setiap hari. Oh my god, setiap hari ya kacang hijau kacang ya? hijau katanya gitu. Jadi rambutnya banyak banget. Oke. Seluruh tubuh soalnya. Seluruh tubuh, bener seluruh tubuh. Lebat ya berarti Lebat. dia ya? Di tangan itu Termasuk lebat. ini ya? Kayak pria jadi rambutnya. Jadi benar-benar pengaruh ya. Ternyata berpengaruh ya seperti itu ya. Nah, terus kalau misalkan kira-kira adakah nutrisi-nutrisi yang perlu kita tambahkan seperti misalkan zat mineral gitu dalam untuk suplementasi perawatan rambut kita gitu? Boleh Dokter Sherly, mau Dokter Dona boleh. Oke, merebutan ya menjawabnya ya, saking excitednya dokter kita ini ya. Kalau vitamin rambut biotin. Biotin Nah, ya. itu untuk hair growth itu bagus. Oke. Biotin, lalu ada zinc. Ya, zinc juga ya berpengaruh ya. Gitu Oke, sih. biotin dan zinc ya, itu biasanya kita temukan di makanan apa itu dok biasanya? Kalau biotin itu dokter bisa temukan tuh sebenarnya cukup banyak dok source-nya ya. Kalau misalnya biotin dan zinc itu bisa di makanan-makanan kayak sayur-sayuran hijau gitu ya. Itu kan tinggi zat Iya, besinya tuh sama betul. zincnya, gitu. Terus juga di frustacean gitu juga ada sebenarnya. Oke, dan juga suplementasi vitamin Iya, juga bisa suplementasi ya. juga Pemirsa jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan masih ngobrol-ngobrol bersama Dokter Dona dan juga Dokter Sherly. Jangan kemana-mana, tetap di program Cantik Beauty is for Everyone. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya dalam program Cantik Beauty is for Everyone. Nah, kita melanjutkan lagi nih bincang-bincang kita bersama dua dokter yang cantik banget di samping saya. Tadi kita udah sempat ngebahas ya mengenai ciri-ciri dari rambut yang rusak. Nah, dokter, aku tuh ada satu pertanyaan ya. Dulu itu aku tuh sering banget rambut aku tuh gatel banget rasanya ya. Kalau kita bilang tuh ketombean. Nah, zaman sekarang aku tuh sering banget nemu pasien itu ketombe versus katanya dermatitis seboroik. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan dokter apa sih perbedaan dari ketombe dan juga dermatitis seboroik? Mungkin ada dokter Sherly dulu. Kalau dermatitis seboroik itu biasanya lebih ke kulitnya tuh ngelupas-ngelupas, merah-merah, gatel, ada iritasi juga, seperti itu. Tapi kalau ketombe biasanya karena kulit sensitif atau kulitnya terlalu kering, jadi mengakibatkan
ketombe gitu. Ketombe ya. Jadi apa kalau kita garuk-garuk gitu kan suka ada jatuh-jatuh ya serpihan-serpihan putih gitu kan. Dan itu sebetulnya cukup mengganggu aktivitas karena kan kita jadi garuk-garuk terus gitu. Apalagi kan kita kalau pakai baju warna hitam, itu kelihatan banget ya. Jadi kan malu ya sama orang gitu. Nah, Dokter Dona mungkin boleh ada yang mau ditambahkan, Dokter Dona? Kalau dulu itu dua hal yang berbeda banget sih ya dok ya, antara ketombe dengan dermatitis. Kalau ketombe itu sebenarnya bisa terjadi pada semua orang. Tadi benar kata Dokter Shirley, salah satunya itu adalah kulit kepala yang kering sehingga jadi pengelupasan. Karena kan memang kulit kepala kita itu juga akan regenerasi sama seperti kayak kulit di area wajah. Jadi bisa terjadi pengelupasan kalau terjadi kering, makanya jadinya seperti kayak tampilan rambut kulit yang ngelupas ya, jadi kayak ketombe. Yang kedua bisa juga karena kulit yang terlalu berminyak, kulit kepalanya, terus ada pertumbuhan bakteri, jamur gitu ya. Nah jamur sih sebenarnya karena yang jadi sering penyebab daripada si ketombe ini gitu, karena kondisi yang kulit kepalanya terlalu berminyak atau lembab juga bisa. Terus kalau untuk dermatitis seborrheic emang seringkali itu hubungannya dengan autoimmune disease dok, atau penyakit autoimun, makanya gejalanya tuh lebih ke arah yang tadi Dr. Shirley bilang ya, kayak iritasi gitu, yang ngelupas. Terus biasanya kalau dermatitis seborrheic itu gambarannya lokasinya berbeda. Kalau di ketombe kan bisa di seluruh kulit kepala ya dok ya gitu ya, tapi kalau di dermatitis seborrheic biasanya di area hairline bagian depan. Jadi garis rambut nih perbatasan antara rambut dengan kulit kepala gitu ya. Jadi di area dahi nih, dari dahi sampai ke bagian samping, bahkan sampai ke area-area telinga itu juga terjadi pengelupasan juga biasanya gitu. Dan kejadiannya berulang terus ya dok ya, sampai tertangani biasanya gitu. Wah, ternyata itu dua hal yang berbeda ya. Tapi memang secara gejala yang pasien alami itu biasanya itu sama-sama gatel. Nah, mungkin kan pasien tidak terlalu aware ya dengan perbedaan yang cukup signifikan kan, rasanya kayak, "Duh, kayaknya aku ketombe" gitu ya. Ternyata pas kita cek banyak yang miss, ternyata ini dermatitis seborrheic gitu. Nah, dokter, kita akan masuk ke dalam bagaimana cara kita merawat rambut nih. Tadi kan udah banyak banget ya permasalahannya, ada rambut rontok, rambut patah, rambut tipis ya kan, terus juga rambut ketombe ya. Nah, itu banyak banget permasalahannya. Aku mau tanya dong ke dokter, kira-kira bagaimana sih cara kita merawat rambut nih biar rambut kita tetap sehat? Oke. Aku dulu kan? Boleh, mau dokter dulu, mau dokter Shirley dulu, mau tektokan boleh. Ya, boleh, nanti saling melengkapi. Yang pertama sih pastinya kalau untuk rambut itu ya konsepnya adalah membersihkan dan menutrisi. Bisa yang kita gunakan dari luar gitu. Kalau menutrisi sih dari dalam juga ya, pastinya nanti mungkin ditambahin sama dokter Shirley dari dalamnya apa aja yang bisa kita kerjakan. Kalau dari luar tuh yang penting adalah menjaga kebersihannya sebenarnya dengan cara ya kita rutin melakukan ya keramas ya dok ya. Kalau untuk rambut itu shampooing lah ya. Nah cuman ternyata masih banyak yang salah persepsi nih dok. Biasanya dokter kalau nyampo gimana? Ya biasa ya, sampo gini kan di telapak terus diginiin langsung kita pijet-pijet gitu kan. Atau langsung shampoo ditumpahin ke kulit kepala. Ada juga mungkin yang kayak gitu. Mungkin kayak gitu ya. Mungkin kayak gitu. Justru kalau misalnya banyak sih sebenarnya yang melakukan hal itu. Jadi kalau nyampo tuh langsung shampoo-nya itu langsung ditaruh di kepala. kulit kepala gitu. Padahal sebenarnya shampoo itu kan banyak campuran bahan-bahan kimianya gitu kan. Nah, di mana tuh kalau kita lakukan seperti itu seringkali menimbulkan residu. Itu jadi salah satu juga munculnya faktornya ketombe karena ada residu-residu dari shampoo. Nah, oleh karena itu sebenarnya cara shampoo yang benar adalah kita tuh taruh dulu di tangan dok sebenarnya. Taruh dulu di tangan, terus kita gosok dulu di tangan kita sampai dia berbusa gitu ya. Setelah berbusa baru kita taruh di kulit kepala. Setelah itu kita lakukan pemijatan ringan gitu ya di kulit kepala, terus baru kita bilas sebenarnya gitu. Dan sebenarnya batang-batang rambut ini nggak perlu dishampoin juga karena dia hanya cuman dapet sisa-sisa aja nih dari sisa-sisa daripada busa-busanya si shampoo itu gitu loh. Sekarang banyak yang shampoo-nya tuh malah di batangnya ya dok ya. Sebenarnya kulit kepalanya itu yang penting untuk seharusnya di kulit kepala ya, karena memang tujuannya adalah untuk membersihkan kulit kepala kita. Membersihkan kulit kepala. Tapi kan sering yang sampai ke batang-batang rambutnya pun ikut dikasih gitu kan shampoo-nya. Pengen wangi mungkin dok. Mungkin ya. Jadinya terlalu berlebihan. Terus ya kedua tuh sebenarnya ya menggunakan conditioner. Menggunakan conditioner itu juga penting karena conditioner itu ada bahan yang dimana dia bisa
ini dok, apa namanya, bekerja secara cepat dan dia bisa memperbaiki keratin ya. Keratin itu kan lapisan luar daripada kulit, sehingga nanti keratin itu menjadi, karena keratin itu kalau dia sehat, dia yang memberikan fungsi kulit itu jadi, rambut itu jadi berkilau dan bercahaya. Nah, pemakaian conditioner juga penting, karena ternyata banyak juga yang menggunakan conditioner malah di kulit kepala. Jadinya lengket dan berminyak tuh kulit kepalanya. Jadi biasanya ketombean dok. Betul, padahal sebenarnya pemakaian conditioner yang tepat juga sama dengan shampoo ya dok ya, kita taruh dulu di tangan, terus kita usap-usap dulu di tangan, setelah itu baru kita sisir gitu ya dari batang rambut sampai ke ujung-ujung rambut. Jadi kalau untuk sampo kita taruh di akar rambut, Yes. tapi kalau untuk conditioner kita taruh di batang rambut rambut sampai ke ujungnya. sampai Seperti dengan itu. ke ujungnya. Ya. Jadi kalau conditioner jangan di akar rambut ya dok ya, Betul. karena nanti akan menyebabkan gatal-gatal. Iya, biasanya Nah, juga jadi lebih pemirsa catat ya yang di lembab. rumah ya. Ini tips and trick loh, penting loh ini ya. Betul. Terus jangan lupa didiamkan dulu selama beberapa saat gitu ya. Setelah itu baru dibilas biasanya untuk conditioner gitu. Oke, luar biasa sekali loh ini ya. Ini Iya, suatu nanti masih banyak insight. sebenarnya, hair masker, hair serum juga ada. Oh gitu. Nah mungkin kalau dari Dr. Shirley ada yang ingin ditambahkan Dr. Shirley? Paling hair mask tadi ya. Kalau hair mask juga sebenarnya mirip-mirip sih seperti conditioner. Tapi hair mask itu biasanya lebih lama didiamkannya. Oh oke. Gitu. Kalau conditioner kan kadang beberapa menit ya. benar. Iya. Bisa 3 menit, bisa 5 menit. Kalau hair mask biasanya lebih lama. Mungkin sekitar 15 sampai 20 menit. Itu Oke. lebih baik. Lebih Gitu. baik ya. Sebenarnya aku mau nanya dok, fungsi dari hair mask itu untuk apa dok sebetulnya? Kalau hair mask lebih untuk memperbaiki rambut rusak. Oh oke. Untuk Iya, kerusakan rambut, lalu untuk melembabkan rambut juga, gitu. Untuk supaya rambutnya lebih berkilau, lebih sehat, lebih lembut. Oh, jadi ini triple ya, triple treatment ya. Nah, untuk hair mask sendiri itu kita biasa gunakan itu berapa minggu sekali, Dok? Hair mask bisa seminggu 2 kali, Oh, bisa seminggu 2 seminggu kali sekali. bisa Jadi ya? tergantung kebutuhan dari rambut itu. Oh, oke. Kalau rambutnya emang rusak mungkin bisa lebih sering. Tapi kalau rambutnya emang sehat ya bisa seminggu sekali sampai 2 kali. Oke, wah luar biasa sekali ya pemirsa. Nah pemirsa sebetulnya masih banyak sekali nih tips and trick yang akan dibagikan oleh Dr. Dona dan juga Dr. Shirley. Tapi jangan kemana-mana, tetap di program Cantik Beauty is for Everyone. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Dr. Vanessa Zahra dalam program Cantik. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol, sekarang kita akan melanjutkan bincang-bincang seru kita hari ini bersama dua dokter kesayangan Anda. Halo, Dr. Dona, Dr. Shirley. Nah, tadi kita udah bahas ya mengenai cara merawat rambut sehat ya. Tapi kan itu baru mengenai shampoo, Betul. conditioner ya kan. Sama tadi apa? Ada masker ya. Hair Nah, mask. kira-kira adakah treatment lain di luar dari yang sudah dimentionkan tadi? Boleh Dr. Shirley dong sekarang. Selain yang tadi itu, ada juga sekarang itu hair oil. Oh, hair oil. Jadi minyak untuk rambut bisa digunakan minyak zaitun atau olive oil, minyak kelapa, seperti itu. Minyak kemiri juga ya dok ya, Kemiri. sekarang lagi ngetren ya, luar biasa. Nah itu kalau boleh tahu kira-kira apa fungsi dari hair oil itu dok? Fungsinya dia untuk menjaga kelembapan rambut, juga untuk pertumbuhan rambut, untuk sirkulasi darah pada kulit kepala juga, gitu. Jadi untuk merawat rambut dari kulit kepala hingga ujung rambut. Jadi itu digunakannya di kulit kepala, dari kulit kepala dipijat-pijat sampai ke ujung rambut, jadi keseluruhan. Keseluruhan. Ya, lalu didiamkan dulu 20 menit, 15 sampai 20 menit, lalu kita baru siram rambut dengan air dan menggunakan shampoo, baru dibersihkan. Oke, jadi dibersihkan ya. Kenapa dibersihkan? Karena kan itu minyak Itu ya minyak, dok ya. iya. Jadi dia perlu untuk dibilas secara bersih gitu. Wah luar biasa sekali. Ini banyak ya ternyata produknya ya, hair oil. Nah kalau dari dokter Dona, apakah ada tambahan dokter?
Selain itu juga ada hair tonic sebenarnya. Oke, Ya, hair tonic. Hair tonic. Mm-mm. Banyak ya tadi ya, ada hair oil juga, ada juga hair tonic. Kalau hair tonic ini biasanya memang dipakainya di kulit kepala. Tujuannya adalah bisa untuk menyehatkan akar rambut. Jadi kalau hair tonic itu identik dengan merangsang pertumbuhan rambut. Jadi bahan-bahannya sih macam-macam dok sebenarnya. Bisa kandungan-kandungan yang seperti kayak minoxidil ya untuk pasien-pasien yang emang, misalnya untuk Kerontokan ya iya, biasanya. untuk kasusnya kerontokan biasanya. Bukan cuma pasien, maksudku untuk orang, ya sekarang banyak juga dijual di pasaran. Terus juga ada yang mengandung misalnya kayak ginseng, terus saw palmetto, nettle seed, itu juga dipakai gitu ya untuk pertumbuhan rambut sih biasanya. Jadi merangsang kembali folikel rambutnya yang udah mulai agak berkurang pertumbuhannya supaya lebih sehat, lebih subur ya, suplai pembuluh darah ke sana juga banyak, jadi pertumbuhan rambutnya lebih lebat gitu. Biasanya dipakai setelah keramas sih. Biasanya gitu. dipakai setelah keramas ya. Betul. Oh ya tadi dok, aku jadi keingetan. Nah, keramas juga sebenarnya tidak disarankan setiap hari ya sebenarnya Yes, ya. betul sekali. Iya. Sebenarnya. Sebenarnya. Tapi kita bertiga gimana? Kayaknya tiap hari keramas. Karena memang sebenarnya tujuannya adalah supaya minyak-minyak yang ada di kulit kepala itu bisa menutrisi akar-akar rambut. Yes, maka disarankan sebenarnya 2-3 hari sekali keramas itu. Tapi kadang ya dok ya, kita tuh ngerasakan lepek ya. Iya, Jadi kita benar. nggak betah Betul, sehingga enak iya, sebenarnya. sehingga kita jadi keramas setiap hari. Nah kalau Betul. seperti itu, apakah ada tips and trick nih dok untuk dalam pemilihan shampoo biar rambut kita nggak lepek dok? Nah sebenarnya sih ada ya beberapa bahan yang fungsinya itu bisa untuk mengontrol minyak ya. Apalagi kalau minyak-minyak ini kan berhubungan juga dengan munculnya tadi ketombe gitu kan ya. Karena ada jamur ya tadi ya yang bisa bertumbuh. Nah itu ada juga sih sebenarnya bahan yang kandungannya itu adalah pyrithione zinc yang tujuannya adalah dia itu untuk ini apa namanya mencegah. Dia adalah mencegah pertumbuhan bakteri maupun jamur-jamur. Terus juga dia bisa satu lagi biasanya ditambahkan dengan vitamin E. Ya, jadi mereka biasanya dua bahan yang dikombin jadi satu dalam satu produk shampoo. Tujuannya adalah kalau vitamin E itu tadi menyeimbangkan kelembapan si kulit kepalanya juga. Termasuk kalau kulit kepalanya udah kering karena si zinc ini yang kandungannya ada zincnya itu bisa menyebabkan kulit kepala jadi lebih kering dok. Makanya ditambahkan juga si vitamin E untuk Vitamin E menyeimbangkan. untuk melembabkan ya. Ya, menyeimbangkan minyak alami yang kita produksi di kulit kepala gitu. Wah, ini itu suatu contohnya. ini ya jawaban yang baru ya, Iya. karena memang nggak semua shampoo ini kan memiliki kandungan yang seperti tadi Betul, Dokter Dona betul. sampaikan seperti Iya. itu. Nah, Biasanya dok, sih dipakai untuk kulit ketombe dok, yang betul, betul, rambut betul, ketombe. betul. Yes, kalau yang normal dry scalp mungkin yang lain ya, yang ada minyak-minyaknya. Nah, dokter, tadi kan kita udah bicara secara bahan-bahannya ya, bahan-bahan apa saja yang digunakan dalam merawat rambut gitu. Nah, aku mau nanya, apakah ada teknik-teknik tertentu nih, contoh kayak nyisir rambut, ya kan? Atau kayak kita catokan gitu, styling gitu, atau mungkin yang laki-laki pakai apa, gel pomade gitu ya. kan? Itu juga kadang sering menjadi salah satu penyebab terjadinya ketombe seperti itu. Nah, dari dokter, apakah ada tips and trick nih dalam cara kita menyisir rambut nih dok? Menyisir rambut. Biasa kalau terlalu sering menyisir tuh bisa menyebabkan rambut jadi mudah rontok. Iya, betul. Rontoknya jadi berlebihan, lebih banyak dari biasanya gitu. Terutama kalau di penyisiran itu dilakukan saat rambut basah. Gitu. Jadi sebaiknya memang penyisiran rambut itu saat rambut sudah kering. Seperti itu. Tapi kalau saya sendiri sih jarang nyisir ya. Makanya rambutnya lebih tebal ya, aku lihat ya, tebel banget loh. Karena mungkin itu salah satunya ya. Karena memang ketika kita menyisir dalam rambut keadaan basah itu akar rambutnya itu lebih rentan ya, sehingga dia lebih mudah rontok. Gugur. Gitu. Nah, kalau dalam bentuk sisirnya apakah ada preferensi tertentu, dokter? Kalau dalam bentuk sisirnya sih sebenarnya lebih enak sisir yang dia agak jarang-jarang gitu ya, berjarak ya, berjarak. Terus memang sisirnya tuh memang harus dari bawah sebenarnya. Ya, kalau kita nyisir dari atas ke bawah itu narik justru, narik akar rambutnya. Jadi harus dibebaskan dulu kusutnya gitu. Jadi kita selalu nyisir tuh dari ujung rambut. Nanti di ujung rambutnya sudah
kusutnya sudah terlepas gitu ya, dia udah lurus, baru kita perlahan-lahan tuh sisirnya naik ke atas gitu. Iya, sampai Jadi semuanya. perlahan-perlahan ya. Iya, pelan-pelan. Sebenarnya itu sih yang disarankan kalau buat sisir. Untuk gitu. nyisir. Untuk nyisir ya, tipsnya. Gitu. Nah, kalau misalkan untuk catok nih dok, kira-kira sebelum catok tuh lebih baik apa gitu kan? Karena kan apalagi kita wanita-wanita ya, kita itu pasti sering banget yang namanya styling rambut, entah itu pakai hair dryer, entah itu pakai catokan. Nah, itu apakah ada tips and triknya nih dok? Biasa kalau nyatok itu sebaiknya pakai hair serum dulu. Oke, pakai hair serum ya dok. Pakai ya? hair serum. Hair serum itu untuk batang rambut, untuk menjaga batang rambut dari kerusakan, terutama dari panas, gitu dari alat catokan seperti itu. Jadi kalau tadi hair tonic kan untuk akar rambutnya, untuk kulit kepalanya. Kalau hair serum ini dipakainya tuh untuk batang rambutnya aja. Gitu. Wah, jadi kita memang sebelum menggunakan catokan atau bahan-bahan yang bersifatnya panas ya, itu harus menggunakan proteksi untuk rambut kita agar rambut kita ini nggak mudah rusak gitu. Nah, sekarang nih, ini pertanyaan terakhir. Kira-kira apakah ada nutrisi yang diwajibkan untuk kita konsumsi merawat rambut kita nih, dokter? Oke, kalau untuk nutrisinya sih yang pasti adalah tadi ya yang sudah disebutin sama Dr. Sheila juga, biotin, zinc itu penting banget untuk pertumbuhan rambut dan menjaga supaya batang-batang rambutnya kuat. Terus kemudian juga protein yang cukup sih dok. Ya karena protein tetap aja menjadi salah satu bahan yang membangun untuk pertumbuhan rambut tuh adalah menggunakan protein dan juga mineral dan vitamin. Ya vitamin A, vitamin C, vitamin D itu penting juga. Jadi dalam protein kan biasanya juga tinggi Fe ya dok ya. Jadi memang untuk memperkuat rambut gitu ya. Wah, luar biasa sekali pemirsa. Kita sudah mendengarkan berbagai macam ilmu mengenai cara merawat rambut agar rambut tetap sehat. Ya pemirsa, inilah bincang-bincang seru kita pada hari ini. Tadi kita sudah mendengarkan berbagai macam ilmu mengenai cara merawat rambut. Pemirsa, kita akan kembali lagi dalam episode yang lebih seru lagi dalam program Cantik Beauty is for Everyone.